Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Okasa Kusuma Ningtyas dengan NIM 245 150 401 111 111. Di sini saya akan memberikan jawaban pada kuis slide kelima. Dengan soal yang pertama adalah berikan penjelasan singkat apakah tujuan dari klasifikasi informasi. Nah, jadi tujuan dari klasifikasi informasi ini adalah untuk memastikan bahwa informasi ditangani sesuai dengan tingkat sensitivitasnya, guna melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaannya, atau CIA Triad tadi. Nah, klasifikasi ini membantu organisasi untuk menentukan langkah-langkah keamanan yang tepat berdasarkan risiko yang dihadapi oleh informasi tersebut. Nah, jadi tujuan utama secara detailnya itu dibagi menjadi beberapa lagi. Yang pertama itu melindungi informasi sensitif. Jadi mencegah akses yang tidak sah atau penyalahgunaan data penting. Terus kemudian yang kedua adalah kepatuhan terhadap regulasi. Jadi memenuhi persyaratan hukum atau standar industri seperti GDPR atau data pribadi. Untuk data pribadi seperti itu. Lalu yang ketiga adalah efisiensi pengelolaan. Jadi membantu dalam pengelolaan data itu lebih terorganisir. Lalu yang keempat mengurangi resiko. Jadi mencegah insiden keamanan dengan memastikan tingkat perlindungan yang memadai untuk data yang lebih kritis. Contohnya adalah informasi di perusahaan itu dapat diklasifikasikan sebagai publik, internal, rahasia, atau sangat rahasia. Jadi dokumen strategis perusahaan misalnya akan mendapat perlakuan yang lebih ketat dibandingkan materi untuk pemasaran publik atau marketing, seperti itu. Jadi saya akan menjawab untuk soal yang kedua, yaitu apa saja kategori yang bisa digunakan dalam melakukan klasifikasi informasi dokumen di komputer pribadi, identifikasi dan klasifikasikan informasi di komputer pribadi Anda berdasarkan klasifikasi tersebut. Nah, jadi kategorinya itu ada 4. Yang pertama ada publik, jadi publik ini informasi yang bisa diakses oleh semua orang tanpa adanya batasan. Contohnya apa? Contohnya seperti artikel atau materi presentasi umum. Kemudian yang kedua, itu ada yang internal atau pribadi. Jadi informasinya ini untuk penggunaan pribadi atau internal user gitu. Namun tidak terlalu sensitif. Contohnya apa? Contohnya seperti dokumen kuliah, catatan pribadi, atau dokumentasi. Kemudian yang ketiga ada rahasia. Jadi informasi ini sudah memerlukan perlindungan dari akses yang tidak sah karena sifatnya memang sensitif seperti itu. Contohnya seperti data keuangan pribadi, kontak pekerjaan, seperti itu. Kemudian nomor 4 sangat rahasia. Jadi informasi ini sangat-sangat sensitif dan apabila bocor itu bisa menimbulkan kerugian yang cukup besar gitu. Contohnya kata sandi, file backup data, atau dokumen legal yang memang sangat-sangat penting. Dan untuk identifikasi serta klasifikasi informasi di komputer pribadi saya, yang publik itu seperti artikel yang memang saya dapat atau jurnal yang memang saya dapat dari situs web untuk tugas kuliah saya. Kemudian musik atau video dari platform gratis dan legal juga. Terus untuk yang mungkin internal atau pribadi itu ada foto-foto saya, ada dokumen saya, terus saya juga memiliki catatan kuliah tentunya, terus juga ada beberapa dokumen yang memang itu sifatnya personal bagi saya. Lalu yang ketiga itu saya memiliki dokumen seperti pengeluaran keuangan saya yang saya catat setiap bulannya di komputer saya, seperti itu. Kemudian yang nomor 4 ini sangat rahasia, jadi saya juga menyimpan kata-kata sandi atau PIN entah itu dari ATM, lalu juga email, password Instagram, sosmed gitu. Kemudian saya juga memiliki salinan data seperti foto dari KTP atau KK seperti itu. Dan mungkin ada beberapa tips-tips pengelolaan supaya tidak terjadi gampang kebocoran seperti itu ya. Yang pertama itu kita menggunakan enkripsi untuk data yang rahasia dan sangat rahasia. Kemudian menerapkan hak akses ke folder atau file yang mempunyai data-data sensitif seperti itu, kemudian melakukan backup untuk kategori penting secara berkala di lokasi yang aman. Lalu yang keempat adalah menghindari menyimpan data sensitif di dalam format teks biasa. Jadi berikut adalah jawaban saya untuk slide di nomor 5. Terima kasih.